issue in Venezuela, unilateral policies to control American oil, American assets, and American platforms, billions and billions of dollars. So our government, we never had a president that did anything about it. They took all of our property, we built it. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran ke Venezuela pada 3 Januari 2026. Dalam serangan tersebut, Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istri Cilia Flores ditangkap oleh pasukan elit Amerika Serikat. Informasi penangkapan itu disampaikan Menteri Pertahanan Venezuela. Ia menyebut militer AS juga telah menewaskan sejumlah pengawal presiden serta staf kepresidenan. Ia menegaskan tindakan itu merupakan agresi terbuka dan serangan terhadap kedaulatan negara Venezuela. Presiden AS Donald Trump membagikan foto di media sosial Truth Social. Terlihat Nicolas Maduro menggunakan penutup mata dengan tangan terborgol berada di dalam pesawat militer. Maduro dibawa ke New York, Amerika Serikat untuk menjalani proses hukum. Dalam pernyataannya, Trump menyebut Maduro dan istrinya akan menghadapi tuduhan terkait perdagangan narkoba. Tuduhan ini menjadi dasar bagi Amerika Serikat untuk melakukan penangkapan terhadap pemimpin Venezuela tersebut. Tak hanya itu, dalam konferensi pers, Trump menyebut akan mengambil alih pemerintahan Venezuela. Trump mengatakan Amerika akan mengendalikan pemerintahan Venezuela sampai batas waktu yang tidak ditentukan dengan alasan menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Trump juga belak-belakan menyinggung akan mengambil alih cadangan minyak milik Venezuela. Diketahui Venezuela merupakan negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia dengan total sekitar 303 miliar barel. Jumlah tersebut melampaui cadangan minyak Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi memiliki sekitar 266 miliar barel dan Iran sekitar 157 miliar barel. AS diketahui pernah mengeluarkan kebijakan seperti blokade kapal tanker yang membawa minyak dari Venezuela. Akar konflik terjadi karena putusan Venezuela menasionalisasikan industri perminyakan pada tahun 1976. Dengan kebijakan tersebut, perusahaan milik pemerintah Caracas mengambil alih seluruh ladang minyak yang sebelumnya digarap perusahaan asing. Dengan kebijakan tersebut, perusahaan milik pemerintah Caracas mengambil alih seluruh ladang minyak yang sebelumnya digarap perusahaan asing, termasuk yang berasal dari Amerika Serikat dan Inggris. Di tengah negara yang memanas, reaksi masyarakat Venezuela terbagi. Sebagian warga yang berada di luar negeri justru merayakan penangkapan Maduro. Sementara itu, dampak serangan militer dilaporkan menimbulkan korban jiwa. Laporan sumber pejabat pemerintah Venezuela kepada media AS menyebutkan sedikitnya 80 orang termasuk anggota militer dan warga sipil meninggal dunia. Pasca penangkapan Nicolas Maduro, Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai pemimpin sementara. Langkah ini diambil untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan stabilitas negara. Delcy Rodriguez dalam pernyataannya meminta seluruh rakyat Venezuela untuk tetap tenang. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersatu dan tidak terprovokasi oleh situasi yang sedang terjadi. Di level internasional, serangan AS ke Venezuela menuai kecaman dari berbagai negara. Seperti Presiden Kuba Miguel yang menuntut Amerika Serikat segera membebaskan Maduro dan istrinya. Para calificar hoy el brutal y alevoso ataque de fuerzas militares norteamericanas contra Venezuela y el inaceptable, vulgar y bárbaro secuestro de nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. Solo puede llamarse cobarde, criminal y alevoso el ataque de madrugada a un pueblo pacífico. Ia mengatakan akan terus berada di sisi Venezuela, bahkan rela jika harus mengorbankan darahnya sendiri. Hingga kini situasi di Venezuela masih terus berkembang. Demikianlah headline iNews ID hari ini. Ikuti terus perkembangan berita-berita terkini hanya di iNews ID. Saya Putih Aini Yasmin, sampai jumpa.